Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman beriman, tahukah kalian agama apa yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam? Simak video ini agar kita menambah wawasan yang luas mengenai sejarah bangsa Arab dan dunia keislaman. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa, istrinya, dan Nabi Ismail, putranya, membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyebutnya dengan Hanif, agama yang lurus. Namun beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemungkinan ajaran suci itu telah ternoda oleh tahayul dan khurafat, hingga sampai pada penyekutuan, syirik, terhadap Allah Azza wa Jalla. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan watsaniyah, penyembahan terhadap berhala atau patung. Kebiasaan menyembah kepada patung sudah mendarah daging dalam keberagamaan masyarakat Arab sehingga setiap orang membuat patung sendiri-sendiri dan menyembahnya setiap waktu dengan cara mengusap-usap patung tersebut sebelum bepergian atau datang dari bepergian. Bahkan selalu mengganti patung-patung lama dari batu-batu yang lebih baik. Bila tidak ditemukan sebuah batu, mereka akan membuat onggokan tanah yang dibasahi oleh perasan susu kambing dan setelah itu mereka berkeliling mengitarinya. Keagamaan bangsa Arab sebelum Islam memang mewarisi agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai agama Tauhid. Akan tetapi dengan jarak yang begitu lama antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad telah memberikan banyak kemungkinan bagi bangsa Arab untuk berpaling dari kepercayaan terhadap monoteisme pada kepercayaan politeisme dan paganisme. Pada akhirnya sebelum Islam datang di tengah-tengah bangsa Arab, kepercayaan politeisme dan paganisme yang menjadi kepercayaannya. Selam berabad-abad dengan jarak waktu yang cukup lama antara Nabi Ibrahim, Ismail dan bahkan Isa kepada datangnya Nabi Muhammad, sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan kepercayaan. Kepercayaan yang pada awalnya hanya mengenal satu Tuhan, monoteisme, menjadi percaya kepada banyak Tuhan, politeisme. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh Jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas, yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Hujail. Yakhut sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Yauk adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat,
setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala mulai. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Menyembah jin, ruh, atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatanak sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Warokah bin Naufah, Umayyah bin Salt, Qusaidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Wallahu a'lam bishawab.